Saya kira PDIP menjadi entitas politik yang memang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, membiarkan PDIP di luar arena kekuasaan ini juga berisiko membuat pemerintahan dan politik menjadi tidak stabil. Serangan-serangan PDIP ini nggak ada yang ke Pak Prabowo, semuanya ke Pak Jokowi. Nah ini juga unik kan, PDIP sudah berada di luar, Pak Jokowi juga sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi dua-duanya berkonflik ini kan. Jadi PDIP menjadi oposisinya Pak Jokowi bukan Pak Prabowo. Dengan pemberlakuan presidensial threshold 0%, Pak Anies tetap menjadi ancaman Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Anies masuk ke kabinet, tentu ya persepsi publik jauh akan lain. Pak Prabowo dianggap sebagai bapak rekonsiliasi nasional. Dan saya kira 100 hari pertama ini sudah cukup kuat untuk bagaimana membunyikan Pak Prabowo 2 periode. Agenda pertemuan Prabowo dengan Megawati diagendakan akan segera tercapai. Pertemuan ini dianggap sebagai puncak dari segala kerumitan dari setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Megawati dianggap kartu truf karena melengkapi semua tingkat kebolongan yang dianggap sebagai batu hambatan jika menjalankan pemerintahan ke depan. Tapi apakah keduanya ini dianggap pertemuan yang paling ideal? Atau memang keduanya adalah dua mata uang yang sebetulnya saling merindu sejak lama karena memang banyak agenda terkait dengan dua pertemuan tokoh besar Partai Republik Indonesia ini. Dan hari ini kita akan ngobrol terkait dengan tema ini dengan pakar politik nasional dan juga sering juga tampil di media massa tentunya. Bang Yusak Farhan dari Citra Institute, Bang. Oke, apa kabar Bang Farhan? Alhamdulillah, baik Mas Melgi. Jadi kegiatan hari ini selain mengajar sebagai periset, apa aja Bang? Ya, melayani teman-teman media lah. Terkait isu-isu politik mutakhir. Jadi masih banyak butuh Abang untuk menjelaskan tentang fenomena politik atau gimana Bang? Ya, tempat bertukar pikiran kan. Oke, kita langsung aja Bang. Kita mulai dari penyederhanaan dulu lah. Apakah Pak Prabowo ini sebetulnya Bang sangat berkepentingan sekali untuk bertemu atau memang hanya desakan dari untuk melengkapi peta koalisi nasional yang gemuk ini Bang? Iya, kalau pertanyaannya seberapa penting Bu Mega dan PDIP bagi Pak Prabowo, ya jawabannya bukan penting lagi tapi sangat penting dan vital. Karena kita belajar dari, ya inilah salah satu problem presidensialisme multipartai dengan pertanyaan dasar, kenapa model presidensialisme multipartai di negara kita ini cenderung bisa bertahan dan kokoh. Jawabannya salah satunya adalah tersedia ruang koalisi. Nah, padahal dalam sistem presidensial sebetulnya presiden terpilih ini kuat loh, karena mandat rakyat langsung kan melalui pemilihan umum. Tapi seringkali presiden terpilih ini tidak cukup percaya diri kalau tidak mendapatkan dukungan elit, dukungan mayoritas fraksi di DPR. Nah hari ini Pak Prabowo punya modal sekitar 81% kursi di DPR atau mayoritas. Tapi kan kita melihat psikologi Pak Prabowo. Apa kepentingan utama Pak Prabowo dalam jangka pendek? Adalah membuat stabilitas politik terjaga. Dan itu terafirmasi juga dari hasil riset teman-teman Kompas juga bahwa salah satu penopang utama tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran adalah di sektor Polkam, politik dan keamanan. Nah sekarang seberapa penting PDIP bagi Pak Prabowo, saya kira sangat penting. Nah pertama begini ya, secara person, menurut saya tidak ada masalah yang serius antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ya. Pak Prabowo di 2009 pernah bergandengan dengan Bu Mega menjadi cawapresnya. 2014-2019 meskipun sempat rival ya,
karena tarung dengan Pak Jokowi, tapi dari sisi personal tidak ada persoalan yang serius, sehingga ini faktor yang memudahkan bagi Pak Prabowo dan Bu Mega. Yang seterusnya saya kira PDIP menjadi entitas politik yang memang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu membiarkan PDIP di luar arena kekuasaan ini juga berisiko membuat pemerintahan dan politik menjadi tidak stabil. Nah kalau tidak stabil kan ini juga berisiko bagi program-program pemerintahnya Pak Prabowo Gibran. Nah kita menangkap ada itikat dan semangat yang kuat dari Pak Prabowo untuk merealisasikan janji-janji politik dan kampanyenya. Dan 90 hari, 100 hari pertama pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu kan banyak program quick win yang merupakan realisasi dari janji-janji kampanye, terutama program-program yang sifatnya populis seperti makan bergizi gratis. Nah tentu PDIP menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas politik ke depan. Oke, Mas, apakah PDIP ini termasuk partai yang berani untuk jadi oposisi? Kalau oposisi justru PDIP sudah teruji kan menjadi oposisi kan. Di era Pak SBY saya kira sudah teruji dan PDIP sangat strong sekali ketika memainkan peran penting menjadi oposisi. Tapi sinyal untuk menjadi oposisi, apakah PDIP menjadi oposisinya Pak Prabowo sebetulnya kan sudah terjawab oleh statement Bu Megawati yang menginginkan PDIP menjadi mitra lah pemerintahan Prabowo. Meskipun secara formal belum menyatakan secara resmi mendukung. Tapi gestur tubuh, suasana kebatinan Bu Mega, suasana kebatinan secara umum dari teman-teman PDIP memang tidak ada perlawanan ya terhadap Pak Prabowo dan lebih memantapkan pilihan politiknya untuk mendukung Pak Prabowo. Meskipun secara formal itu belum dilembagakan. Makanya tidak ada momen yang paling ditunggu sekarang ini kecuali memang pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Oke. Kan yang paling Mas bilang tadi bahwa ada sebetulnya Pak Prabowo ini kan punya banyak kekuatan karena didukung hampir 80% kekuatan parlemen. Dan kita lihat pengalaman Pak Prabowo kan 2 kali Mas ikut kontestasi. Berlawanan dengan Pak Jokowi 2 kali. Hampir 2 kali juga berlawanan dengan PDIP. Hari ini Pak Prabowo ini kan dianggap oleh publik dan diyakini oleh publik bersama dengan Pak Jokowi hari ini. Tentu arti dalam artian kekuatan untuk menyaingi PDIP kan sebetulnya tidak butuh banyak Mas. Artinya dibiarkan saja pun sebetulnya ini. Kecuali memang atau ada analisa dari Mas Farhan bahwa memang ada hubungan spesial antara Prabowo dengan Ibu Megawati ini sebetulnya. Kalau disebut ada hubungan spesial karena kan rekam jejak kedua tokoh ini ya memang tadi yang saya katakan tidak ada persoalan secara prinsipil yang serius secara personal sehingga ini memudahkan. Cuma kan kita melihat PDIP masih menimbang untung rugi apakah berada di dalam secara formal ataukah berada di luar. Tapi kalau oposisi menurut saya dengan perkembangan politik yang sangat mutakhir kelihatannya agak berat juga ya. Ya kalau kita lihat faksinya Mbak Puan kan begitu mesra juga dengan petinggi-petinggi Gerindra yang hari ini menjadi the ruling party kan. Jadi memang Pak Prabowo menginginkan ada dorongan yang kuat dari diri Pak Prabowo untuk mengajak semua elemen bangsa ini bergabung. Nah kalau itu bisa dilakukan bahkan bukan hanya terhadap PDIP loh. Ada desakan juga untuk mengakomodasi misalnya tokoh politik seperti Pak Anies Baswedan yang kemarin menjadi rival juga. Bahkan Ahok juga sempat muncul bagaimana kalau didorong menjadi menteri. Nah menurut saya apakah itu memungkinkan dalam politik? Saya kira memungkinkan dan kalau itu terjadi saya kira itu akan menjadi modal politik yang luar biasa Pak Prabowo. Artinya bahkan di sisi lain bisa disebut Pak Prabowo akan menjadi tokoh rekonsiliasi politik nasional yang berhasil mengajak semua elemen bangsa ini bergabung bersama-sama untuk menyukseskan program-program pemerintahan Pak Prabowo. Nah muncul pertanyaan berikutnya, apakah misalnya dengan hadirnya dukungan PDIP ini akan merusak hubungan dengan Pak Jokowi misalnya? Atau pertanyaan lain, apakah misalnya kalau Pak Anies masuk kabinet, Ahok masuk kabinet ini mengancam peta elektoral Pak Prabowo ke depan? Terhadap pertanyaan pertama saya kira ya tentu ada pengaruhnya. Karena kalau PDIP masuk ya tentu ada target-target politik juga yang tentu diharapkan dan diinginkan oleh PDIP. PDIP tentu akan berhitung untung rugi. Kalau hanya sekedar masuk kemudian tidak memiliki peran yang signifikan ya untuk apa juga? Atau dalam bahasa lain ya kalau jatahnya kurang proporsional ya mending nggak perlu
di dalam, tapi juga nggak perlu oposisi karena berat juga pilihannya kalau kemudian menjadi oposisi juga ya. Tentu Bu Mega akan berhitung. Nah terkait pertanyaan tadi, apakah ini akan merusak kongsi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya sekarang kita lihat saja kan, memang konflik antara PDIP dengan Pak Jokowi sepertinya akan sulit ya mencapai titik rekonsiliasi ya, karena memang ya sudah pada tahap yang paling klimaks kan, dengan puncaknya adalah pemecatan Pak Jokowi dari PDIP. Jadi susah lah untuk menyatu, meskipun dalam politik semua kemungkinan itu bisa terjadi. Nah terhadap pertanyaan kedua tadi, apakah misalnya kalau Pak Anies diakomodasi masuk kabinet, Pak Ahok masuk kabinet, ini akan mengancam peta elektoral Pak Prabowo ke depan atau mengancam peluang Pak Prabowo untuk menjadi presiden terpilih? Menurut saya, masuk kabinet atau tidak, dengan pemberlakuan presidensial threshold 0%, Pak Anies tetap menjadi ancaman Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Anies masuk ke kabinet, tentu ya persepsi publik jauh akan lain. Pak Prabowo dianggap sebagai bapak rekonsiliasi nasional. Dan saya kira 100 hari pertama ini sudah cukup kuat untuk bagaimana membunyikan Pak Prabowo 2 periode. Jadi kita melihat memang ada beberapa faksi yang berkeberatan misalnya Pak Anies masuk. Tapi kalau kita melihat karakter pribadi Pak Prabowo, sebetulnya kan beliau orang yang ya meskipun pernah menjadi rival, meskipun pernah berkompetisi, meskipun pernah bersaing, tapi Pak Prabowo orang yang mudah memberikan maaf, kira-kira begitulah. Jadi kalau sudah ketemu menurut saya ya sudah selesai gitu loh. Jadi tidak ada masalah berarti Mas? Menurut saya tidak ada masalah. Jadi kemungkinan bahwa Pak Prabowo itu nanti bisa dicap sebagai nanti Pak Anies juga tidak begitu pamor lah di bawah Pak Prabowo nanti kalau dia berani masuk nanti. Ya kan begini ya, konstitusi membolehkan 2 periode kan. Oke. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar konstitusi. Arus bawah grassroots juga melihat apa mungkin dan bisa 5 tahun itu bisa cukup merealisasikan semua program-program yang menjadi mimpi Pak Prabowo. Karena jauh sebelum jadi presiden pun, setahu saya memang gagasan-gagasan Pak Prabowo sudah banyak dituang. Bahkan dalam buku Paradok Indonesia kalau kita sisir itu ya intinya satu kan, bagaimana menjaga dan membumikan kedaulatan nasional, termasuk di dalamnya kedaulatan energi dan ketahanan pangan. Nah tentu tidak mudah menjadi presiden terpilih dalam situasi bangsa yang terwariskan begitu banyak persoalan-persoalan di era pemerintahan berikutnya. Nah pertanyaannya apakah cukup 5 tahun? Menurut saya juga tidak akan cukup. Nah saya kira kalau 100 hari pertama ini citra positifnya Pak Prabowo kan sudah terjaga dengan baik, saya kira ini sudah cukup menjadi modal elektoral ke depan. Dan orang juga akan bisa melihat, kalaupun misalnya Pak Anies masuk kabinet, Pak Ahok masih kabinet ya, justru citra positif Pak Prabowo menurut saya jauh lebih bagus karena dia akan dianggap sebagai dan dicatat dalam sejarah sebagai bapak rekonsiliasi nasional. Bahkan ya kalau kita merujuk ke United States, ke Amerika juga kan Abraham Lincoln juga pernah kan mengajak beberapa pesaingnya untuk menjadi orang-orang penting dan itu diteruskan oleh Obama juga kan. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin, dan itulah kenapa menjawab pertanyaan di awal tadi, koalisi ini yang menyebabkan presidensialisme multipartai yang menjadi ciri khas Indonesia ini bisa bertahan. Karena tadi realitas politik yang menyuguhkan pada meskipun presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat, tapi seringkali tidak percaya diri kalau tidak mendapatkan dukungan elit. Nah itulah pentingnya kenapa PDIP harus di dalam. Oke, Mas, tapi juga ada banyak asumsi di publik bahwa PDIP juga berkeberatan juga, dalam artian hari ini begitu banyak tekanan di internal, mulai dari kadernya lepas satu persatu. Banyak isu juga dipretelin. Banyak yang kadernya ya seakan-akan tergiur sehingga pindah haluan, ikut dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Bahkan secara teknik strategi dan pemenang pilkada banyak kadernya yang berpisah di tengah jalan. Tapi juga ada kadernya yang berkasus hari ini secara hukum. Nah banyak artinya di publik bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini adalah bukan hanya sekedar pertemuan politis, Mas. Tapi juga ada semacam rekonsiliasi hukum yang seakan-akan untuk bisa jadi asumsi publik mengkerdilkan PDIP untuk tetap diam dan di bawah Pak Prabowo. Apa benar atau demikian, Mas?
Ya kalau peristiwa atau kasus hukum saya kira nggak ada yang berdiri sendiri ya, selalu berkelindan dan bersenyawa dengan termasuk peristiwa-peristiwa politik kan. Nah apakah masuknya PDIP misalnya itu dibarter dengan apa namanya kepentingan hukum, kepentingan kasus-kasus dari beberapa kader-kader PDIP ya tentu ini harus dilihat lagi kan. Tetapi kalau kita melihat kalau PDIP berada di luar oposisi, ini menurut saya banyak ruginya juga. Karena akan ditinggal rame-rame, kira-kira begitulah. Di pilkada juga kan sudah, ya dalam bahasa yang agak ekstrim kan sudah babak belur lah. Kecuali Jakarta yang menang ya, yang menjadi barometer politik nasional. Nah ketika PDIP bersikukuh berada di luar dan menjadi oposisi, ya risiko politiknya pasti akan ditinggal rame-rame. Dan tentu ini nggak akan menguntungkan bagi PDIP ke depan. Jadi sementara ini positioning yang paling pas memang ya menyatakan mendukung meskipun secara formal tidak masuk kabinet misalnya kan. Karena itu yang baru bisa dilakukan karena ada variabel lain yang dianggap mengganggu, dianggap membuat PDIP kalau masuk belum berada dalam situasi yang nyaman karena ada faktor Pak Jokowi tadi karena konfliknya belum selesai kan. Oke Mas, kalau memang disamakan untuk mengakomodasi antar partai yang tidak masuk pemerintahan misalnya. Saya ingin bertanya membandingkan nih Mas. Apakah ini bagaimana perlakuan misalnya upaya dengan Nasdem yang hari ini tidak berminat lah istilahnya untuk masuk kepada lingkaran koalisi lah. Kenapa saya belum melihat atau publik juga nampaknya belum ramai itu gitu. Perlakuan Pak Prabowo untuk bagaimana untuk merayu Pak Surya Paloh untuk masuk ke dalam lingkungan pemerintahannya dia. Ya kalau sikap politik Pak Prabowo saya kira sangat jelas, akomodatif dari awal lah, berusaha bagaimana merayu Nasdem, bagaimana merayu partai-partai yang kalah, PKB bahkan PDIP. Tapi kan persoalannya positioning Nasdem tidak seseksi PDIP. Satu PDIP menjadi pemenang pileg, dua PDIP pernah berpengalaman menjadi the ruling party kan, menjadi pengendali kekuasaan pada saat Pak Jokowi menjadi presiden sebelum ada konflik kan. Jadi itu yang membuat Pak Prabowo berhitung bahwa sekali lagi PDIP menjadi entitas politik yang tidak bisa diremehkan. Nah ketika PDIP berada di luar, ini juga akan memicu potensi terjadinya instabilitas politik kan. Karena begitu garangnya PDIP ketika memainkan peran oposisi. Ya contoh paling nyata lah misalnya kalau PDIP mengambil front berlawanan, kemudian menghadirkan kritisisme yang ekstrim, terhadap persoalan-persoalan atau program-program populis seperti makan bergizi gratis, ini berisiko juga nanti kan. Jadi saya kira itu kepentingan utama Pak Prabowo kan. Kenapa PDIP begitu sangat penting. Jadi bukan berarti Nasdem itu tidak ada yang bukan ya, Nasdem bisa jadi karena memang tawaran yang diberikan tidak terlalu menarik, tidak terlalu seksi kan. Sehingga ya sudahlah nggak usah diambil. Untuk apa diambil kalau nggak seksi posisinya. Tapi kan juga nggak berani menyatakan sikap oposisi kan. Nasdem pasti sudah berhitung ulang. Oke, Mas. Tapi saya ingin menawarkan satu premis Mas ke Mas. Bisa nggak sih Mas partai yang sudah berkuasa 2 kali periode ini melakukan tindakan kritisme publik yang luar biasa? Kan pada umumnya ada residu bekas kekuasaan yang cukup menganga, apalagi juga nampaknya ya PDIP namanya juga tidak bersih-bersih juga kalau kita lihat banyak ya, kader-kadernya yang terjerat hingga ini, mulai dari Harun Masiku hingga detik ini, kemudian ada sekjennya sendiri gitu. Dan bagaimana melakukan kritisme publik dengan pengalaman pernah berkuasa dengan orang yang berbeda hari ini yang berseberangan, Mas? Ya, nah apakah mungkin ya dulu berkuasa sekarang berada di luar ya kan? Bisa memainkan peran-peran kritis. Ya. Saya kira bisa saja, nggak ada yang nggak mungkin kan. PDIP sudah sangat teruji kan pada saat menjadi oposisi dan memang sangat strong sekali, sangat garang sekali lah dalam tanda kutip kan. Nah ini yang dikhawatirkan memicu terjadinya turbulensi politik kan. Makanya pilihan atau positioning politik yang bisa diambil sejauh ini ya memang ya seperti apa yang disampaikan Bu Mega kemarin di HUT PDIP kan. Jadi kalau kita lihat kan serangan-serangan PDIP ini nggak ada yang ke Pak Prabowo, semuanya ke Pak Jokowi. Nah ini juga unik kan, PDIP sudah berada di luar, Pak Jokowi juga sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi dua-duanya berkonflik ini kan.
Jadi PDIP menjadi oposisinya Pak Jokowi bukan Pak Prabowo. Jadi ini perangnya bukan di dalam suatu arena yang benar gitu, tapi sudah sama-sama di luar berarti, Ya, Mas. Oke, Mas, yang juga perlu dipertegas oleh Mas Farhan gitu. Em, di internal PDIP sendiri, ini kan mungkin kita lihat bahwa Bu Mega semakin hari semakin arif, semakin tenang gitu. Tidak sebagaimana ketika awal-awal ketika Pak Jokowi berpisah dengan PDIP. Dan kita lihat bahwa ada kemungkinan nggak sih Mas di internal partai PDIP akan merestorasi kepemimpinannya dalam waktu dekat? ya suatu saat pasti ada ya, karena kan tidak akan selamanya. Tapi menurut saya selalu ada alasan genting terhadap pentingnya kepemimpinan Bu Mega di tubuh PDIP. Ya kritik umum terhadap kehidupan partai politik di Indonesia kaitannya dengan pelembagaan demokrasi di internal partai. Kan memang masih ada sebagian partai politik yang bergantung pada kepemimpinan personal. Dalam ini adalah hal ketua umumnya. Tapi memang PDIP mau tidak mau, suka atau tidak suka, kepemimpinan Bu Mega hari ini memang masih dianggap sangat penting karena itu sebagai faktor pemersatu internal partai kan. Dari kongres ke kongres kan selalu ada alasan kan, reasoning yang membuat kepemimpinan Bu Mega ini untuk tetap dilanjutkan. Kalau ditinggal berisiko. Saya kira kalau Bu Mega tidak lagi menjadi ketua umum ini akan membuat friksi-friksi di internal PDIP justru semakin mengental kan, dan dikhawatirkan mengganggu stabilitas internal partai politik. Oke, karena juga banyak dugaan juga Mas, atau banyak isu yang tersebar di publik bahwa mewanti-wanti untuk sepak terjang Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini kan belum tahu nih di mana rumah terbesarnya dia nanti setelah dia selesai, dan belum tahu menentukan sikapnya. Apakah dia ke Kosgoro apa dia ke Golkar, kemana, belum tahu nih. Mungkin ada gak semacam satu persamaan bahwa ini adalah semacam kuda-kuda lah. Jangan-jangan takut dia punya partai tiba-tiba masuk Golkar. Ya, desas-desus Pak Jokowi masuk Golkar itu kan memang sudah lama. Dan kita tahu bagaimana kedekatan Ketua Umum Golkar Pak Bahlil dengan Pak Jokowi. Karena memang dari awal Pak Bahlil adalah representasi politiknya Pak Jokowi kan. Nah, tapi kenapa belum bergabung ya saya kira tentu ada hitung-hitungnya. Tapi kalau membaca apa kepentingan elektoral Pak Jokowi ke depan, tidak ada lain dari yang utama menurut saya ya bagaimana menjadikan Gibran sebagai calon presiden kan itu kan. Nah, itulah yang kemudian ditentang oleh Bu Mega kan. Nggak boleh 3 periode awalnya kan. Tapi karena nggak bisa kemudian anaknya. Nah, kira-kira politik dinasti itulah yang kemudian mendapat pertentangan dari Bu Mega sebagai tokoh yang memegang kuat pilar-pilar konstitusi bernegara ini, dan itulah yang juga mesti harus diwaspadai karena Gibran sekarang sudah calon wakil presiden kan. Apa kepentingan elektoral ke depan ya, kalau nggak wapres pasti presiden kan, kira-kira begitulah. Nah, apalagi presidensial threshold itu sudah dinolkan, sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, maka sering saya katakan bahwa secara tidak langsung putusan MK yang menolkan presidensial threshold ini juga sama artinya menghidupkan kartu mati para capres. Maksudnya kartu mati itu udah mati ya? Kartu mati ya, kalau dulu orang mau nyapres kan nggak hanya modal elektoral. Kalau bicara modal elektoral kan biasanya 2 kan, 1 modal elektabilitas, 2 modal isi tas. Kalau isi tasnya nggak ada kan nggak mungkin ada dukungan partai-partai politik, apalagi ada presidensial threshold 20% kursi. Nah, sekarang kalau dinolkan ya 1 partai cukup kan. Jadi jumlah capres ke depan ya bisa saja setara dengan jumlah partai peserta pemilu kan. Meskipun mungkin ada yang berargumen nggak bisa, jumlah capres belum tentu sebanyak itu karena capres harus punya modal elektoral tadi kan, modal elektabilitas dan isi tas lah kira-kira begitu. Tapi kan insting politisi selalu menuntun jalan di mana ada peluang tentu akan manfaatkan. Ya kalau bisa nyapres kenapa enggak kan? Toh kalau banyak capres ya hitung-hitungannya kan putaran kedua sangat terbuka. Nah, nanti kan di putaran kedua ya bisa nego lagi lah kira-kira begitu kan. Nah, jadi banyak peluang lah kira-kira. Saya kira ya itu salah satu risiko. Oke. Terhadap peta elektoral ke depan kan atas putusan MK itu. Oke Mas, kalau kita lihat sebetulnya Pak Prabowo ini ada kemungkinan nggak sih untuk sama lah untuk mengakarkan diri daripada untuk lebih mengedepankan programnya, atau hanya lebih mengedepankan cakar politiknya lebih dalam? Kalau menurut Mas Farhan?
Ya saya kira dua-duanya ya. Dua-duanya. Apa sih kepentingan Pak Prabowo ke depan, kan beliau sudah sangat kenyang lah, figur senior kan. Saya rasa kalau bicara kepentingan pribadi nggak ada, Pak Prabowo udah selesai semua lah, kira-kira begitu. Tuntas lah ya. Tuntas semua. Jadi nggak ada kepentingan lain kecuali memang mengabdikan dirinya kepada kepentingan bangsa. Nah, tapi kalau nggak didukung oleh mayoritas elit, ya tentu kan tidak cukup menambah kepercayaan diri. Inilah pentingnya stabilitas politik dijaga kan. Makanya kenapa termasuk pelantikan bupati dan wali kota, gubernur itu kemarin kesepakatan Komisi 2 DPR dan pemerintah kan ada di tanggal 6. Ya saya kira kita harus membaca psikologi pemerintahan yang berupaya untuk mengajak sinergi kepala-kepala daerah terpilih supaya sinkron programnya. Apalagi program makan bergizi gratis, ya kan kalau solusinya memang itu harus mengandalkan dukungan pendanaan dari Pemda, ya saya kira itu menjadi solusi kan. Ini kan butuh ritme yang kompak antara presiden dengan kepala-kepala daerah terpilih kan itu. Oke, tapi nanti kan juga bisa jadi itu jadi batu sandungan yang luar biasa, Mas. Kalau memang nanti ada usulan tiba-tiba kritik, kenapa harus kepala daerah? Misalnya, menurut Mas Farhan secara kebijakan semacam itu disah-sahkan nggak sih, Mas? Karena ini kan sebetulnya kan janji politik. Dalam artian tidak bisa dibayangkan bahwa ini adalah satu program nasional, gitu. Tiba-tiba dengan program ini dilantiknya Pak Presiden Prabowo, tiba-tiba program ini seperti tempel dan kemudian dilibatkan juga ke Pemda. Apakah ini kan tidak dibayangkan bahwa Pemda juga terpukul dengan banyak anggaran yang harusnya lebih terserap, lebih efektif di infrastruktur dan sebagainya, Mas? Ya, setiap presiden punya program khas ya, program unggulan kan. Ya. Kita memahami secara bahwa ruang fiskal kita sempit, nggak ada uang APBN kan. Ya. Nah, tetapi di tengah sempitnya ruang fiskal, kita membaca ada tekad yang kuat dari Pak Prabowo bagaimana merealisasikan janji politiknya. Itu aja sudah menjadi modal politik bagi pemilih untuk memberikan kepercayaan terhadap Pak Prabowo. Nah, tentu kita harus mencari solusi bagaimana caranya supaya program tetap berjalan. Nah, kalau ada dukungan pendanaan dari Pemda, dari APBD, ya saya kira akan membuat program itu sinergis. Yang penting kan kalau harapan kita ya tentu harus berefek pada bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan menggerakkan sektor-sektor atau menggandeng ya UMKM yang ada. Karena itu program kalau berjalan dengan baik, saya kira kan efeknya juga akan sampai pada target pertumbuhan ekonomi nasional juga yang dicanangkan 8%. Jadi kita memahami ada itikat yang kuat, tetapi di sisi lain kita juga memahami ruang fiskal kita sempit karena segudang warisan persoalan masa lalu kan. Ini yang tidak mudah diselesaikan. Nah, apakah itu cukup 5 tahun? Kan tadi saya bilang nggak cukup. Jadi ada kemungkinan harus dilanjutkan. Ya kira-kira begitulah, apalagi dengan 100 hari kerja pertama yang citranya sangat positif sekali. Jadi kalaupun misalnya Pak Anies diajak masuk, Ahok masuk, Pak Prabowo nggak perlu khawatir. Tentu ada kalkulasi politiknya tersendiri kan. Ya. Oke, Mas, kalau bisa dikatakan apakah Pak Prabowo terbebani dengan banyak residu kebijakan dari periode sebelumnya? Seperti misalnya kita lihat namanya kita begitu kaget, misalnya ada pagar laut lah inilah, begitu juga ada IKN yang hari ini belum tahu nasibnya bagaimana itu. Dan sebetulnya kan harus diselesaikan ini, Mas. Dan saya lihat bahwa kita belum melihat secara tatap muka apakah Pak Prabowo ini bertemu kembali dengan Jokowi. Kita lihat secara beberapa waktu lalu hanya beberapa kali Mas bertemu, Mas. Setelah kasus ini naik, saya lihat tidak ada exposure media yang melihat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kembali. Ya, hari ini boleh kita katakan kalau apakah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah pecah kongsi? Menurut saya belum. Belum. Ya, tapi bahwa Pak Prabowo akan menjadi atau menjelma menjadi dirinya sendiri, presiden yang punya visi yang melampaui zamannya misalnya, melompat jauh ke depan, ya itulah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau pecah kongsi dengan Pak Jokowi secara politik ya tentu Pak Prabowo butuh barter kan. Barternya siapa ya, tidak ada lain paling vital dan penting kecuali PDIP kan. Nah, itu bisa dikatakan kalau Jokowi out, PDIP masuk. Kira-kira begitu. Nah, makanya program-program unggulan Pak Prabowo ya tentu kan berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin lebih kuat di infrastruktur, termasuk menyikapi persoalan IKN ini kan juga nggak mudah kan. Diteruskan duit nggak ada APBN, nggak diteruskan takut mangkrak,
kan serba salah. Nah akhirnya apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah mencari titik terbaik. Nah sekarang kan sudah ada komitmen pindah ke IKN atau berkantor di IKN di Agustus 2028. Seraya menyiapkan bagaimana proses pemindahan ASN ini tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan dasar publik kan. Ya saya kira itu sudah titik kompromi terbaik. Oke, menurut Mas Farhan itu apa yang terobosan Pak Prabowo lah selama 100 hari pemerintahan dia dan bekerja menurut Mas Farhan? Selain bahwa kita yang di konsultan politik pun juga sebetulnya kaget ketika Pak Prabowo berpidato di depan muka umum bagaimana kemudian kepala daerah untuk pilkada nanti diupayakan untuk dipilih berdasarkan mekanisme DPRD atau provinsi dan sebagainya. Itu kan saya pikir adalah kalimat yang saya pikir di teman-teman di konsultan politik manapun itu membuat kita serius ini barang ini. Yang begitu. Apakah ada hal yang lain yang Mas Farhan lihat bahwa 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo itu penting diperhatikan bahwa ini akan bisa dilanjutkan atau ini jadi kegagalan? Iya, kalau tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depannya juga cukup tinggi, dan anehnya tadi kan di sebagian pemilih PDIP itu juga mayoritas puas atas kinerja Pak Prabowo, meskipun PDIP dan PKS kalau meriset merujuk ke riset teman-teman Kompas itu menjadi dua partai yang tingkat kepuasan publiknya terbilang paling rendah kan, tapi di pemilih PDIP yang menyatakan puas kan cukup tinggi juga kan, di atas 70% kan. Nah ini menandai bahwa kecenderungan grassroots pemilih PDIP juga tidak masalah kalau misalnya PDIP bergabung kan. Nah nyambung yang diskusi soal pilkada, wacana pilkada oleh DPRD. Memang kita harus arif menyikapi persoalan itu ya. Kalau saya begini, kita belajar dari era Pak SBY lah. Dulu kan sempat dipaksakan ya pilkada melalui DPRD. Bahkan sudah lahir undang-undangnya waktu itu, Undang-Undang 22 tahun 2014 kan. Tetapi karena ditentang oleh publik ya, pada akhirnya presiden waktu itu mengeluarkan Perpu, kembali lagi pilkada langsung. Nah kalau pilkada langsung dianggap sebagai penyebab tingginya kos politik, menurut saya pilkada oleh DPRD juga bukan menjadi satu-satunya solusi untuk membuat pilkada lebih hemat. Karena itu hanya memindahkan arena pertarungan elektoral yang tadinya berada di daerah, kemudian menyempit terlokalisasi menjadi hanya di DPRD. Nah, apa kepentingan Pak Prabowo ya? Saya kira tidak akan lepas dari kepentingan stabilitas politik, dan tentu Partai Gerindra sudah berhitung kalau pilkada oleh DPRD, maka peluang menangnya jauh lebih mudah dan lebih banyak. Begitu juga dengan partai-partai besar yang lain, terutama partai-partai yang berhimpun di KIM. Makanya kan gayung bersambut kan. Dan kelihatannya bola itu akan berjalan mulus di DPR. Nah, apalagi kalau PDIP bergabung di sana. Nah, terus bagaimana resistensi publik terhadap persoalan? Ya saya kira tetap kalaupun DPR memaksakan melakukan revisi undang-undang pilkada dengan mengembalikan pilkada oleh DPR, saya kira kritisisme publik tetap muncul ya, bahkan mungkin dalam titik yang ekstrim yang akan melakukan perlawanan dalam tanda kutip ya. Ini yang harus dihitung juga oleh Pak Prabowo karena momentum itu pernah terjadi di negara kita kan. Nah kalau kita ditanya apa solusi terbaiknya, saya kira menurut saya desain pemilihan yang ada sekarang ini udah jauh lebih bagus. Kepala daerah punya mandat langsung dari rakyat dan legitimasinya terjamin kuat kan. Kalau soal biaya politik ini kan tergantung bagaimana mekanisme penegakan hukum pemilu. Yang sering dijadikan kambing hitam itu kan money politik. Nah makanya harus ada regulasi yang bisa mengatur secara detail dan komprehensif yang membuat efek jera bagi pelaku dan penerima politik uang. Karena regulasi yang ada baik di undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada tentu masih ada celah. Politik uang masih bisa diakali kan, dan seringkali kasus-kasus itu menguap begitu saja. Mekanisme penegakan hukumnya itu yang perlu diperkuat. Yang kedua, saya kira penggunaan teknologi informasi itu kan juga bisa menghemat anggaran ya, termasuk dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kalau biaya politik itu mahal, sekarang beginilah. Anggaran pemilu cuma 100 triliun kan. Mau 200 triliun pun
saya kira banyak yang berkepentingan terhadap pemilu karena ini menyangkut sirkulasi kepemimpinan nasional dan daerah. Jadi berapapun anggaran, menurut saya itu bukan sesuatu yang, maksudnya anggaran resmi ya, bukan suatu halangan untuk kemudian mengembalikan atau membuat demokrasi berjalan mundur. Nah itu yang menurut saya perlu dicatat. Kalau soal beban politik atau beban kos yang tinggi terhadap kandidat, ya ini kan kembali ke strategi juga. Ada banyak kepala daerah yang memang menghabiskan ratusan miliar hanya untuk menjadi bupati dan gagal. Tapi juga ada kepala daerah yang modalnya minim juga kan. Ya tentu kita sebagai konsultan paham lah bagaimana mengatur strategi logistik yang efektif dan murah lah kira-kira begitu. Jadi kalau money politik dituding sebagai satu-satunya penyebab, ya ayo kita benahi mekanisme penegakan hukum pemilunya termasuk regulasi pemilunya. Oh, jadi bisa jadi usulan Pak Prabowo ini sebetulnya uji coba aja, lempar ke publik untuk menaikkan tensi wacana publik saja, Mas? Atau memang benar-benar serius? Ya dengan pertimbangan tadi ya, membuat pemerintah lebih stabil secara politik juga. Partai Gerindra berpeluang untuk menguasai kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, tentu ya. Nah, tetapi kan yang perlu dipikirkan bagaimana respon publik ke depan. Karena jangan sampai kemudian kepercayaan dan mandat rakyat itu menjadi terjedriai ketika pemerintah memaksakan persoalan-persoalan yang justru berlawanan dengan arus mainstream. Yeah. Nah tentu itu harus dipertimbangkan ulang lah kalau menurut saya kan. Oke. Mas terakhir nih Mas, kita kan sudah banyak bicara soal bagaimana kepentingan Pak Prabowo nanti kalau bertemu dengan Bu Mega. Sekarang saya balik Mas, apa kepentingan PDIP, Megawati menyambut pertemuan ini? Kepentingan PDIP saya kira banyak. Ya, diantaranya apa misalnya Mas? Kalau menjadi oposisi pasti rugi, akan ditinggal rame-rame. Ditinggal rame-rame, nggak dapat apa-apa lah. Sekalipun banyak udah, saya teruji dalam pembagian berbagai lapak dalam tanda kutip ya, dia akan ditinggal rame-rame sehingga ini tidak menguntungkan. Nah ke depan PDIP juga berhitung apa kepentingan elektoral ke depan, meskipun masih lama tentu kan PDIP harus berhitung dari sekarang. Jadi seberapa penting PDIP terhadap pemerintahan sekarang ya sangat penting sekali. Jadi dua-duanya memang dihadapkan pada situasi yang saling membutuhkan. Nah inilah yang membuat suasana kebatinan keduanya antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini juga sepertinya memang ya sangat penting untuk bertemu kan. Meskipun ya secara tidak langsung antar keduanya tidak pernah ada masalah ya. Kemudian juga PDIP sudah menyatakan mendukung meskipun tidak secara formal. Tapi kan masyarakat menunggu kan kalau dua tokoh bangsa ini bisa duduk satu meja. Ini kan juga efeknya nanti ke tingkat grassroots juga kan. Oh ternyata rekonsiliasi itu menjadi sangat penting sekali untuk mengakhiri polarisasi kan. Jadi di grassroots di tingkat bawahnya juga selesai. Apalagi kalau rekonsiliasi itu diikuti dengan entitas politik yang lain, misalnya kelompok atau faksinya Pak Anies misalnya kan. Ini lebih dahsyat lagi. Nah mungkin muncul kekhawatiran kalau semua partai diborong ke parlemen. Terus siapa yang memainkan peran penting sebagai mekanisme untuk memainkan mekanisme check and balances? Ya saya kira kita masih punya ya entitas civil society. Dan jangan lupa seringkali teman-teman civil society ini jauh lebih dahsyat gerakannya. Dan buktinya kan bisa membatalkan kemarin soal syarat usia calon kepala daerah, calon gubernur kan. Yang kemudian demonstrasi mahasiswa dan kelompok civil society itu bisa mementahkan atau melawan konspirasi DPR dalam tanda kutip ya. Oke. Jadi masih ada. Jadi banyak harapan dan juga sebetulnya banyak trik. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa diuntungkan oleh Pak Prabowo jika melakukan pertemuan dalam waktu dekat ya Mas ya. Tapi juga PDIP juga nampaknya harus memperhatikan item-item apa saja sebagai syarat bahwa pertemuan ini bisa diwujudkan. Kan sebetulnya pertemuan ini tidak secara mental langsung oke, kita deal hari ini kita ketemu. Pasti banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh PDIP dan internalnya. Dan terima kasih Mas Yusak, kita sudah ngobrol hampir 1 jam. Dan teman-teman mudah-mudahan nanti pertemuan ini segera berlangsung lah. Karena kita juga menunggu. Kita ingin tahu bagaimana pertemuan itu
mediasinya bagaimana, kemudian lingkungannya, tingkat efektivitas komunikasinya, senyumannya bagaimana dimulainya. Kita ingin tahu mimik-mimik kedua tokoh ini kalau bertemu bagaimana dan apa yang diobrolkannya. Mudah-mudahan ya kita berharap rekonsiliasi itu terjadi. Apapun perhitungan politiknya di balik layarnya. Dan kita sudah sampai di penghujung podcast dan saya Milki Amir Soleh. Dan jangan lupa teman-teman, kita tetap tonton di PRCL Talk. Dan jangan lupa di like and subscribe di channel kami. Dan terima kasih Mas Yusak Terima kasih, sudah Mas datang Melki. ke tempat kami. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya Mas, saya tertarik dengan wacana kepemiluan, kemudian pilkada. Dan mudah-mudahan Mas Yusak nanti masih berkenan untuk datang ke Siap. tempat podcast ini. Terima kasih teman-teman. Dan kita sampai jumpa dan salam demokrasi.